Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dini Siti Maswa dari TI23C3. Saya di sini akan menjelaskan materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak dari pertemuan 4 sampai dengan pertemuan 5. Baik, kita mulai dari software proses. Jadi apa sih software proses itu? Software proses terdapat dua tipe software proses. Yang pertama itu ada plan driven process. Plan driven process merupakan proses di mana semua kegiatan proses direncanakan terlebih dahulu dan kemudiannya diukur terhadap rencana ini. Yang kedua itu ada in-angle process. In-angle process merupakan perencanaan tambahan dan lebih mudah untuk mengubah proses yang mencerminkan perubahan kebutuhan pelanggan. Pengertiannya yaitu suatu metode dalam pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan cepat dan bertahap sehingga dapat dievaluasi oleh pemakainya. Lanjut dengan UCD, User Centered Design. Yang pertama itu ada memahami user dan kebutuhannya, kedua fokus pada user pada tahap awal desain dan mengevaluasi hasil desain. Yang ketiga, mengidentifikasi, membuat dokumentasi, dan menyetujui kegunaan dan tujuan pengalaman user. Yang keempat itu ada perulangan hampir dapat dipastikan karena para perancang tidak pernah berhasil dalam satu kali proses. Tujuannya yaitu evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Stakeholder, user dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototyping. Anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Dan para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya. Munculnya ide-ide secara visual dan pengembangannya itu dapat menjawab pertanyaan, mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman pengguna, estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan, keputusan, dan keuntungan biaya, investigasi, eksplorasi, dan perbandingan secara perancangan yang berbeda. Tahap pertama itu identifikasi kebutuhan, kedua membuat, ketiga menguji, keempat memperbaiki, dan kelima pengembangan versi produksi. Analisis terstruktur. Objek-objek data dapat dimodelkan dengan cara mengidentifikasi atribut-atribut serta relasi-relasinya. Memperlihatkan bagaimana cara mereka melakukan transformasi data saat objek-objek data mengalir di dalam sistem yang akan dikembangkan. Mempertimbangkan data dan proses-prosesnya yang melakukan transformasi terhadap data tersebut sebagai entitas-entitas yang saling terpisah satu dengan lainnya. Data dictionary. Deskripsi dari sebuah objek data IRD menggambarkan hubungan antara objek data di FD, bagaimana data ditransformasikan pada sistem fungsi dan mentransformasikan aliran data. STD, bagaimana sistem bertingkah laku akibat kejadian eksternal. DOD, deskripsi atribut untuk tiap objek data. PS Page, deskripsi setiap proses pada DFD. Control page, deskripsi tiap transisi pada DFD. Oke, jadi kapan menggunakan pemodelan data? Menggunakan pemodelan data jika kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak mencakup kebutuhan untuk membuat, memperluas, atau bersinggungan dengan basis data. Jika struktur data yang kompleks harus dibentuk dan diimplementasi. Analisis sistem akan menggunakan pendekatan analisis terstruktur dengan elemen-elemen prioritas aliran. Memungkinkan untuk identifikasi objek data dan hubungannya dengan menggunakan notasi grafis, menetapkan semua data yang dimasukkan, disimpan, ditransformasikan, dan diedukasi pada suatu aplikasi. Data modeling IRD. Di sini ada komponen-komponen IRD, yaitu ada entitas, relasi, atribut, kardinalitas, dan modalitas. IRD entitas. Definisi IRD entitas, sebuah objek yang dapat dibedakan dari objek lain. Contohnya individu, pegawai, pelanggan, mahasiswa, dan distributor. Dan tempatnya itu bisa di kampus, kantor, lapangan objek buku, motor, paket software peristiwa pendaftaran, pemesanan, penagihan, dan konsep rekening kualifikasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.